Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fika Jalaluddin Akbar dengan NIM 702022115 dengan dari kelas AIK 4 kelompok 10 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan memaparkan presentasi dari hasil materi yang sudah saya buat dengan judul tuntunan pelaksanaan PHIWM. Pendahuluan. Islam adalah agama yang kafah. Menyeluruh Islam adalah agama yang purna terakhir. Agama Islam yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman yang merupakan ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih atau makmul berupa perintah, larangan dan petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Pembahasan warga Muhammadiyah dewasa ini memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengkayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Tuntunan didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi, antara lain satu, kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islami dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis. Dua, perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa, serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu. Tiga, perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis atau berorientasi pada nilai guna semata, materialistis atau berorientasi pada kepentingan materi semata, dan hedonistis atau berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi, yang menumbuhkan budaya indrawi atau kebudayaan duniawi yang sekuler. Dalam kehidupan modern abad ke-20 yang disertai dengan gaya hidup modern, memasuki era baru abad ke-21. 4. Penetrasi budaya atau masuknya budaya asing secara meluas dan multikulturalisme atau kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba melintasi yang dibawa oleh globalisasi atau proses hubungan sosial ekonomi politik dan budaya yang membentuk tahapan sosial yang mendunia yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa. 5. Perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor internal dan eksternal yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya saya akan bahas tuntunan pelaksanaan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM. Di mana pertama, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah mengikat seluruh warga, pimpinan, dan lembaga yang berada di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah sebagai program khusus yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan hidup bersama dan tegaknya masyarakat utama yang menjadi rahmatan lil alamin. 2. Pimpinan wilayah. Pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting di bawah pimpinan-pimpinan pusat Muhammadiyah bertanggung jawab di setiap daerah masing-masing untuk melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program khusus pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Dan ketiga, pelaksanaan, penerapan atau operasionalisasi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM di setiap tingkatan hendaknya dikoordinasikan dan melibatkan semua majelis dalam satu koordinasi pelaksanaan yang terpadu dan efektif serta efisien menuju keberhasilan mencapai tujuan. Selanjutnya, penutup. Jadi, pedoman Islami warga Muhammadiyah akan terlaksanakan dan dapat mencapai keberhasilan jika benar-benar tekad dan kesungguhan sepenuh hati segenap warga dan pimpinan Muhammadiyah dengan menggunakan seluruh ikhtiar yang optimal yang didukung oleh berbagai faktor yang positif menuju tujuannya. Dengan senantiasa memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Muhammadiyah dapat melaksanakan program khusus yang mulia ini sebagai wujud ibadah kepadanya demi tegaknya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian, adapun kesimpulan dari seluruh materi yang sudah saya sampaikan tadi, jadi konsep pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM ini akan terlaksanakan dan dapat mencapai keberhasilan jika benar-benar menjadi tekad dan kesungguhan sepenuh hati segenap warga dan pimpinan Muhammadiyah dengan menggunakan seluruh ikhtiar yang optimal yang didukung oleh berbagai faktor yang positif menuju tujuannya. Dengan senantiasa mohon pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Muhammadiyah ini dapat melaksanakan program khusus yang mulia ini sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya baldatun taibatun warabbun ghafur yang sudah saya sebutkan tadi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai
tuntunan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah pada saat ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.